Bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Adam, bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah dicipta dengan lengkap di surga. Mereka kemudiannya dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong, di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunasar. Allah berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirunasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran, Surat 55:1. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang, keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jana, 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah SWT pun mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jana. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah, katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hamba-Mu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan oleh-Mu, hamba-Mu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau." Tegas Allah. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula, "Ya Tuhanku,
hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu. Allah pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah. Sampai pada satu waktu, Allah berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qs. Pukul 2.30. Mendengar firman tersebut, Iblis menjadi berduka, disebabkan dengkinya. Mereka, para malaikat pun bertanya kepada Allah mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Qs. Pukul 2.30. Sumber, www.enterberita.com